قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa An-Nur TV yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya di An-Nur TV dalam rangkaian acara yang sedikit berbeda. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kalimat dari baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, sangat-sangatlah unik dan menarik bahwasanya Islam mengajarkan sebagai agama yang bukan berpangku tangan. Ada nilai usaha dan maksimal dari setiap sosok manusia. Hal senada pun Allah telah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala makanatikum. Beramallah, bekerjalah sesuai dengan bidang masing-masing. Tidak semuanya manusia hidup di alam dunia ini memiliki profesi yang sama. Ada ustaz, ada guru, ada dokter, bahkan pengusaha-pengusaha yang lain, yang notabene mereka berangkat dari hal yang terkecil, merintis dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hal semacam ini pun pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul, seperti hanya sahabat-sahabat Nabi yang termasuk dalam Khalifah Khulafaur Rasyidin. Di antaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib, bahkan mungkin masih banyak lagi sahabat-sahabat yang Rasul yang telah berhasil dan sukses meraih dan mencapai cita-cita, sehingga cita-cita ini tercapai untuk perkembangan dan kemajuan Islam saat dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa An-Nur TV yang berbahagia, sedikit saya cerita. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Di situ ada sahabat Abu Bakar Siddiq, bahkan sahabat-sahabat yang lain. Memang di antara Nabi pun, bahkan di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang kaya, banyak pengusaha-pengusaha yang sangat sukses. Di antaranya Khalifah Abu Bakar, Utsman ibnu Affan. Kalau di kampung kita hiduplah orang-orang kaya yang dermawan, hartawan, pengusaha yang islami. Inilah yang harus kita bangkitkan semangat perekonomian bangsa kita. Kenapa? Karena di tangan mereka lah kita membutuhkan apa yang kita butuhkan. Nabi pun mengajarkan demikian ketika Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya saat itu. Pemirsa, terjadi perang Tabuk. 1 minggu akan terjadi perang Tabuk. Kekuatan umat Islam sangatlah kuat. Tapi data di lapangan sangatlah sedikit yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi pun sendiri, masalah logistik maupun masalah yang lain. Saat itulah sahabat-sahabat Nabi ikut andil dalam penggalangan dana yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Uniknya pemirsa yang berbahagia, Nabi yang memimpin penggalangan dana tersebut sangatlah optimal. Seorang Nabi pemimpin umat yang datangnya membawa rahmat ikut tampil garda paling depan. Tapi mohon maaf, saat dilimpahkan semua harta yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasul sangat-sangatlah kurang. Tapi situlah Allah utus seorang sahabat Rasul yang bernama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut andil dalam penggalangan dana yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saat itulah harta begitu banyaknya diletakkan di hadapan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Lantas Nabi tersenyum lebar. Nabi tersenyum sambil mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, hal tarokta,
li ahlika syai'an ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, begini banyaknya harta yang kau berikan di hadapan kami, begini banyaknya harta yang kau titip di hadapan kami untuk persiapan perang Tabuk. Sudahkah kau tinggalkan keperluan ini semua buat di rumah anak dan istrimu? Apa jawab Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pemirsa? Di luar dugaan Nabi, beliau menjawab, "Na'am, taraktu lahumullah wa rasulah." Sudah ya Rasul, saya tinggalkan keperluan di rumah sana, buat anak istri saya hanya Allah dan Rasulnya. Inilah salah seorang pengusaha yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula Utsman ibnu Affan membangkitkan semangat selera ekonomi umat saat itu. Hal semacam inilah yang harus benar-benar kita ikuti jejak langkah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mungkin kita tidak bisa mengikuti jejak langkah beliau 100%. Tapi minimal yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Al-Quran, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, inilah Islam bukanlah agama yang berpangku tangan. Banyak kalau kita baca sejarah-sejarah pengusaha muslim yang ada di Indonesia, mungkin yang ada di alam dunia ini, mereka belajar dari yang terkecil, kemudian merilis kehidupannya, kemudian dari mulai yang terkecil, yang terbesar, dan seterusnya sampai berhasil. Kenapa? Passwordnya, kata kuncinya satu, kalau bahasa saya, kegagalan satu paket dengan kesuksesan. Dan itu semua tidak lepas dari apa? Dari sandaran kita hanya kepada Allah, dan tentunya sandaran kita minta restu kepada kedua orang tua. Pemirsa yang berbahagia, An-Nur TV, Nabi pun pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'minina li anna amrahu kullahu khair." Sungguh heran, kata baginda Rasul, segenap persoalan orang-orang mukmin ini seluruh persoalannya adalah baik. Apa korelasi atau hubungan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kalaulah dia mendapatkan nikmat dari Allah, baik yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dia bersyukur, itu adalah baik. Maka kata Nabi, umatku hidupnya berputar. Pemirsa, umatku, kata Nabi, hidupnya berputar antara sabar, syukur, sabar. Disitulah kenikmatan hidup yang dimiliki oleh umatku, kata Nabi SAW. Jadi pemirsa, dengan tayangan tadi kita ada semacam motivasi, dorongan yang keras, refleksi dalam beribadah, kesolehan ibadah, yang akhirnya dapat menumbuhkan semangat juang, menumbuhkan semangat aktivitas kita. Kalau bahasa saya begini, al-harokah barokah, pergerakan itu akan mendatangkan ibadah. Jangan statis, jangan dinamis, jangan menunggu datangnya embun pagi, jangan menunggu datangnya sim salabim abrakadabra. Agama kita, Islam, tidak mengajarkan itu. Al-harokah barokah, pergerakan itu mendatangkan keberkahan yang Allah berikan setiap hambanya yang mau bergerak. Makanya setiap pagi kan kita diusahakan untuk mencari karunia Allah. Bahkan Allah hidupkan, Allah suruh kita melaksanakan sholat duha, enggak 2 rakaat, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Disitulah Allah tanamkan, Allah hamparkan bagi hambanya yang mau memetik hasilnya setelah kita berdoa, usaha yang optimal dan maksimal. Lihat sahabat muslim, An-Nur TV yang berbahagia, kita belajar dari sosok Ibunda Siti Hajar. Lihat Ibunda Siti Hajar ketika ditinggal oleh suami Ibrahim alaihissalam di padang pasir yang tandus kering kerontang, tak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian beliau ditemani oleh anak tercintanya yang bernama Ismail yang masih merah. Diletakkan itu Ismail di mana? Di atas padang pasir. Apa usaha Ibunda Hajar ketika ditinggalkan ini Ismail yang masih mungil, yang masih kecil, yang masih bayi, yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya? Nyaris keris kerontang. Apa itu? Air susu Ibunda Hajar kering. Saat itulah Ibunda Hajar berlari-lari antara yang satu Bukit Sofa dan Marwah. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 7 kali. Itulah yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar. Usaha dan doa, usaha dan doa yang maksimal telah dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar. Usaha tanpa doa maka tidak akan berharga,
apa yang kita kualitaskan. Doa tanpa usaha, agama pun tidak mengajarkan semacam itu. Itulah yang diajarkan oleh Bunda Siti Hajar. Pemirsa An-Nur TV yang berbahagia, ayo, masih banyak lagi tayangan-tayangan yang menggugah selera ibadah kita. Ayo bangkit semangat Islam, bangkit perekonomian Islam. Contoh sudah nyata, yang sudah dicontohkan tadi, yang sudah ditayangkan tadi, memberikan semangat kita untuk bekerja, untuk berusaha. Jangan berdiam saja di rumah. Berdiam bukan berarti ya tidak bergerak. Berdiam bukan berarti pergerakan kita ini statis. Harus dinamis, stabil, bagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan tayangan yang menarik ini menjadikan satu anugerah buat kita semua, menjadikan gaung dalam kehidupan kita, semangat dan sukses untuk mencapai dan meraih prestasi yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Cukup sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.